Kembali lagi di channel YouTube saya. Tonton video ini dari awal sampai akhir agar kalian bisa paham seutuhnya. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo, apa kabar anak-anak semua? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, terhindar dari COVID-19. Tetap patuhi protokol kesehatan di masa pandemi ini. Pakai masker saat keluar rumah, rajin mencuci tangan dengan sabun, serta jaga jarak atau social distancing. Dan tetap semangat melaksanakan pembelajaran secara daring. Alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa sejenak menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ya, langsung aja. Dalam kesempatan ini, materi yang akan saya bahas yaitu mengenai teorema sisa. Ada beberapa bagian pada teorema sisa. Kita mulai dari teorema sisa yang pertama. Jika suku banyak fx dibagi x kurang k, maka sisa pembagiannya adalah s sama dengan fk. Teorema sisa yang kedua, jika suku banyak fx dibagi ax tambah b, maka sisa pembagiannya adalah S sama dengan F negatif B per A. Dan teorema sisa yang ketiga, jika suatu suku banyak Fx dibagi dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C, di mana pembagi AX kuadrat tambah BX tambah C dapat difaktorkan, maka Fx sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C dikali HX tambah SX. Keterangan untuk bentuk AX kuadrat tambah BX tambah C itu harus dapat difaktorkan. HX adalah merupakan hasil bagi dan SX adalah sisa pembagian dengan bentuk persamaan XS-nya, SX-nya sama dengan PX tambah Q. Untuk mudah memahami, kita masuk ke contoh yang pertama. Tentukan nilai A sehingga 2x pangkat 3 ditambah x kuadrat dikurang 13x tambah A habis dibagi x kurang 2. Kemudian, tentukan hasil baginya. Penyelesaian. Untuk menyelesaikan soal di atas, kita dapat menggunakan teorema sisa yang pertama. Karena 2x pangkat 3 tambah x kuadrat dikurang 13x ditambah A habis dibagi x kurang 2, maka sisanya 0. Kita substitusikan x sama dengan 2 pada suku banyak fx sama dengan x. Ya, dimana kenapa x sama dengan 2? Ya, x kurang 2 nya ini kita sama dengan 0, maka hasilnya adalah 2. Ya, fx sama dengan s. F2 x-nya 2 sama dengan 0. Ya, kita masukkan ke persamaan 2x pangkat 3 tambah x kuadrat kurang 13x tambah A, maka bentuknya menjadi 2 kali 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 2 dikurang 13 kali 2 ditambah A sama dengan 0, maka menjadi 16 tambah 4 kurang 26 tambah A sama dengan 0. Ya, dapat kita operasikan. Negatif 6 tambah A sama dengan 0, maka A sama dengan 6. Ya, sehingga suku banyak menjadi 2x pangkat 3 ditambah x kuadrat dikurang 13x tambah 6. Untuk menentukan hasil baginya, kita dapat menggunakan cara Horner atau metode Horner. Saya ambil koefisien-koefisien pada variabelnya, maka menjadi 2, 1, negatif 13, dan 6. Kemudian untuk pengoperasiannya kita buat di sini yaitu x-nya sama dengan 2. Ya. Kemudian langsung kita selesaikan. 2 langsung turun ke bawah. Ya. Kemudian dikali 2 hasilnya 4, buat tepat di bawah 1 kita jumlahkan. 1 tambah 4 hasilnya 5. 5 dikali 2. Ya, hasilnya adalah 10. Kita buat tepat di bawah negatif 13 lalu jumlahkan. Negatif 13 tambah 10 hasilnya adalah negatif 3. Kemudian negatif 3 dikali 2 hasilnya adalah negatif 6, buat tepat di bawah 6. Ya, maka 6 tambah negatif 6 hasilnya adalah 0. Jadi nilai A nya adalah 6 dan hasil baginya adalah
25 negatif 3, atau kalau kita buat ke dalam bentuk kesamaan menjadi 2x kuadrat ditambah 5x dikurang 3. Contoh yang kedua, diketahui jika fx dibagi x tambah 2 sisanya adalah 14. Sedangkan jika dibagi x kurang 4 sisanya adalah negatif 4. Tentukan sisanya jika fx dibagi x kuadrat kurang 2x kurang 8. Pembahasan, saya ambil rumus fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c dikali hx ditambah sx, dimana untuk sx nya di sini saya rubah menjadi px tambah q. Ya. Kemudian untuk persamaannya saya masukkan x kuadrat kurang 2x kurang 8, hx nya tetap. Kemudian x kuadrat kurang 2x kurang 8 saya faktorkan, maka bentuk fx menjadi x tambah 2 dikali x kurang 4 dikali hx tambah px tambah q. Ya. Poin pertama, jika fx dibagi x tambah 2 sisanya adalah 14, kan begitu bunyinya yang pertama ini. Maka fx sama dengan x tambah 2 dikali x kurang 4 dikali hx tambah px tambah q. Ini untuk rumus yang di sini saya tuliskan kembali. Kemudian ini kita sama dengan 0, maka x-nya menjadi negatif 2. Ya, kita ganti semua x dengan negatif 2, maka f negatif 2 sama dengan negatif 2 tambah 2 dikali negatif 2 kurang 4. Ya, kemudian dikali hx ditambah p kali negatif 2 tambah q. Maka f negatif 2-nya adalah 14, maka ya 0 dikali 6 negatif 6 dikali hx ditambah negatif 2p tambah q, maka bentuknya menjadi 14 sama dengan negatif 2 tambah negatif 2p tambah q, atau posisinya saya balik biar lebih mempermudah, negatif 2p tambah q sama dengan 14. Ini saya misalkan sebagai persamaan yang pertama. Kemudian kita masuk ke poin kedua, jika fx nya dibagi x kurang 4 sisanya adalah negatif 4, maka saya tuliskan dulu rumusnya. Fx sama dengan x tambah 2 kali x kurang 4 dikali hx tambah px tambah q. Ya, x kurang 4 ini kita sama dengan 0, maka x nya menjadi 4. Artinya kita ganti semua variabel x dengan 4, maka bentuknya menjadi f4 sama dengan 4 tambah 2 dikali 4 kurang 4 dikali hx tambah p kali 4 tambah q. Ya, dimana f4 nya itu bernilai negatif 4. Ya, kemudian ini 4 tambah 4 dikali 4 kurang 4 dikali hx tambah p kali 4 tambah q. Kemudian negatif 4 sama dengan 4 tambah 2 6, kemudian dikali 4 kurang 4 0 dikali hx. Ya, artinya nanti ketika ini dikalikan semua hasilnya adalah 0. Kemudian ditambah 4p tambah q, maka bentuknya menjadi negatif 4 tambah 4p tambah q, atau posisinya saya balik untuk mempermudah menjadi 4p tambah q sama dengan negatif 4. Ini saya misalkan sebagai persamaan yang kedua. Kemudian kita eliminasi persamaan yang pertama dan kedua, diperoleh negatif 2p tambah q sama dengan 14, 4p tambah q sama dengan negatif 4. Kemudian kita eliminasi dengan dikurang. Ya, untuk q-nya habis. Ya, negatif 2p kurang 4p hasilnya adalah negatif 6p. 14 dikurang negatif 4 hasilnya adalah 18. Maka p sama dengan 18 dibagi negatif 6. P sama dengan negatif 3. Karena p-nya sama dengan negatif 3, kita ambil persamaan negatif 2p tambah q sama dengan 14. Kemudian kita substitusi nilai p sama dengan negatif 3. Menjadi negatif 2p kali negatif 3 tambah q sama dengan 14. Ya, maka 6 ditambah q sama dengan 14. Q sama dengan 14 dikurang 6. Q sama dengan 8. Kemudian kita ingat Sx sama dengan Px tambah Q, sehingga Sx sama dengan Px tambah Q. Ya, Sx sama dengan P-nya nilainya negatif 3. Ya, X ditambah Q-nya 8. Jadi sisanya adalah negatif 3x ditambah 8. Ya, itu tadi sedikit materi mengenai teorema sisa beserta contohnya. Mudah-mudahan mudah dipahami.
Di sini saya ada latihan 2 soal. Bisa anak-anak semua kerjakan di aplikasi Psikologi. Tanamkan karakter disiplin, percaya diri, berpikir kritis, pantang menyerah, teliti, dan jujur. Ingat, belajar bukan hanya sekedar membaca, tetapi juga memahami. Alangkah baiknya sebelum kita akhiri pembelajaran kita, sama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing sejenak. Demikian saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yes, we can.